Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-108. Soal pertama. Berikut ini yang tidak termasuk dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan setelah peristiwa proklamasi adalah A. Melawan Nica yang masih menguasai beberapa daerah di Indonesia, B. Perbaikan ekonomi dengan sistem Alibaba, C. Menduduki kantor-kantor pemerintah Jepang, D. Mulai melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, E. Menunjuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk atau yang bukan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan setelah peristiwa proklamasi. Di antara kelima pilihan, jawaban yang benar adalah yang bukan perjuangan bangsa setelah proklamasi, yaitu pilihan E, menunjuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E merupakan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan setelah peristiwa proklamasi. Karena yang ditanyakan yang bukan, makanya jawabannya adalah pilihan E. Jadi, melawan Nica yang masih menguasai beberapa daerah di Indonesia, perbaikan ekonomi dengan sistem Alibaba, menduduki kantor-kantor pemerintah Jepang, mulai melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, merupakan atau termasuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan setelah peristiwa proklamasi. Soal nomor 2. Maksud dari dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari 4 pilar adalah A. Bagian dari pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya, B. Inti dari pilar-pilar dan kenegaraan lainnya, C. Pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya, D. Sumber dari pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya, E. Pelengkap bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Pertanyaannya adalah maksud dari dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari 4 pilar. Jawabannya adalah pilihan E, yaitu sebagai pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 3. Berikut yang bukan merupakan prinsip nasionalisme Indonesia dalam kerangka keberagaman, persatuan dan kesatuan adalah A. Kesatuan keagamaan, B. Kesatuan sejarah, C. Kesatuan kebudayaan, D. Kesatuan cita-cita, E. Kesatuan nasib. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan prinsip nasionalisme Indonesia dalam kerangka keberagaman. Di antara kelima pilihan yang bukan merupakan prinsip nasionalisme Indonesia dalam kerangka keberagaman adalah pilihan A, yaitu kesatuan keagamaan. Sedangkan yang merupakan prinsip nasionalisme Indonesia dalam kerangka keberagaman adalah kesatuan sejarah, kesatuan kebudayaan, kesatuan cita-cita, dan kesatuan nasib. Soal yang keempat. Pada negara Indonesia terdapat pembagian kekuasaan yang merupakan bentuk dari konsep kesatuan. Hal tersebut dapat menanggulangi masalah A. Ekonomi, B. Ketatanegaraan, C. Budaya, D. Sosial, E. Politik. Adanya pembagian kekuasaan yang merupakan bentuk dari konsep kesatuan. Hal itu dapat menanggulangi masalah. Di antara kelima pilihan ini jawabannya adalah masalah ketatanegaraan. Jadi dengan adanya pembagian kekuasaan di negara Indonesia, maka hal tersebut dapat menanggulangi masalah ketatanegaraan. Soal nomor 5. Unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai azas dalam adat istiadat, kebudayaan, dan religius yang terakumulasi dalam A. Ciri khas bangsa, B. Toleransi umat beragama, C. Free Fight Liberalism, D. Bhinneka Tunggal Ika, E. Tripitaka. Adanya unsur-unsur Pancasila yang dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai azas dalam adat istiadat, kebudayaan, dan religius yang terakumulasi dalam yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah pilihan D. Soal nomor 6. Pada saat persiapan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang ke Indonesia dibuat Panitia Kemerdekaan Indonesia. Panitia tersebut bernama
A. KNIP, B. Panitia 9, C. MPR, D. PPKI, E. DPR GR. Pada saat persiapan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang ke Indonesia dibuat Panitia Kemerdekaan Indonesia. Nama panitia tersebut adalah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jawaban soal nomor 6 adalah pilihan D. Soal nomor 7. Tokoh yang mengusulkan kalimat ketuhanan yang Maha Esa sebagai pengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya yang tercantum dalam Piagam Jakarta adalah A. Kasman Singodimedjo, B. Kiai Haji Wahid Hasyim, C. Teku Muhammad Hasan, D. Ki Bagus Hadikusumo, E. Muhammad Hatta. Tokoh yang mengusulkan kalimat ketuhanan yang Maha Esa sebagai pengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Tokoh yang mengusulkan perubahan tersebut adalah Muhammad Hatta. Jawabannya pilihan E. Soal nomor 8. Bunyi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke A4, B2, C1, D3, E5. Bunyi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke. Nah, bunyi dari pasal 33 ayat 3 adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ini merupakan pengamalan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban soal nomor 8 adalah pilihan E. Soal nomor 9. Soal nomor 9 adalah soal bahasa Indonesia. Pembangunan jalan, taman, tata kota, dan gedung seni dalam 2 tahun terakhir ini merupakan ikhtiar untuk mendorong publik terjaga dan mau beraktivitas, khususnya dalam kebudayaan. Perbaikan penulisan ejaan dalam kalimat tersebut adalah A. Pemakaian tanda koma setelah tata kota dihilangkan, B. Penulisan ikhtiar diganti menjadi ikhtiar, C. Penulisan beraktivitas diganti menjadi beraktivitas. Bedanya adalah F dengan V. D. Penulisan tata kota diganti menjadi tata kota. Penulisan tata kotanya pisah diganti menjadi didempet tata kotanya. Kemudian E. Penulisan 2 tahun dengan huruf diganti menjadi 2-nya dengan angka tahun. Jadi jawaban yang benar dari perbaikan penulisan ejaan dalam kalimat tersebut adalah pilihan C, yaitu penulisan beraktivitas dengan F diganti menjadi beraktivitas dengan V. Soal nomor 9 adalah pilihan C. Soal nomor 10. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia adalah A. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila, B. Memperoleh pendidikan, C. Mempertahankan wilayah NKRI, D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat, E. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan hak bela negara bagi warga negara adalah pilihan B, yaitu warga negara berhak memperoleh pendidikan. Sedangkan pilihan A, C, D, dan E merupakan kewajiban bela negara warga negara, yaitu berpegang teguh pada pedoman Pancasila, mempertahankan wilayah NKRI, ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat, dan mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat. Sedangkan hak bela negara adalah pilihan B, memperoleh pendidikan. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.